fatigue, atau itu adalah bilang traditional teknik yang untuk semua tubuh kita bisa olah simple way, dan abis itu Anda bisa latih beberapa gerakan simple asana yang tadi saya katakan, basic asana yang butuh bagi wanita, bagi laki-laki, yang bisa pria wanita dua-duanya bisa dapatkan kesehatan menyeluruh, selalu bisa jaga. Tidak perlu asana satunya banyak yang peserta saya juga banyak yang awalnya pikiran itu 1 jam harus latih. Tidak, 10 menit cukup. Yang tadi saya sebut 3 postur untuk wanita, 4 postur untuk laki-laki, itu sebenarnya 3 postur. Karena sarwangasana di mana Anda latih, di situ tidak latih postur macha mudra atau machasana, tidak komplit sarwangasana. Kalau ketika orang latih sarwangasana atau halasana, dia wajib lakukan counternya langsung, macha mudra atau machasana. Ketika dia tidak lakukan dua-duanya bersamaan, satu selesai satu, dia tidak dapatkan manfaat dari postur. Itu juga banyak kunci-kunci itu kita kadang tidak tahu, tidak latih sarwangasana selesai, tapi tidak lanjutin langsung counternya yang macha mudra. Karena dalam yoga filosofi atau bilang yoga terapi itu, sarwangasana, yoga mudra, sarwangasana, macha mudra atau machasana itu adalah satu package, satu saat harus latih, dua-duanya itu gabungan. Kenapa? Ketika sarwangasana seorang bisa latih berdiri atas bahu itu, atau postur lilin bilang bahasa Inggris, wajib dia lakukan macha mudra atau postur ikan. Kalau tidak lakukan dua-duanya bersamaan itu no meaning. Dan secara yogik terapi atau yogik postur, yoga asana, dia tidak ada meaningless dua postur ini. Dua postur itu wajib dikombinasikan. Wajib. Karena ketika seorang latih sarwangasana itu minimum itu latihnya 30 detik. Ketika dia 30 detik latih, dari separuh waktu gunakan untuk macha mudra atau macha. Ketika dia simple bisa folding legnya, artinya macha mudra bisa lakukan. Kalau tidak bisa fold legnya, dia kakinya relax dan tekukan ke belakang punggung atas itu, tahan itu, macam machasana itu atau bilang ikan, postur ikan itu membawa balance pada sistem organ yang fungsi. Karena satu postur itu membawa stimulasi untuk expansion, satu postur itu bawa contraction. Contraction, expansion itu bersamaan terjadi dari postur dua ini, yang sarwangasana, macha mudra, baru ada benefitnya. Kalau tidak bisa lakukan dua-duanya, tidak ada no benefit. Zero benefit of the posture. Untuk itu, itulah diketahui oleh dalam yoga terapi, traditional yoga terapi yang banyak yang yogi-yogi yang bawa juga ketika pas itu yogi Patanjali jelaskan. Yoga sutra itu kan dalam bahasa Sanskrit saja ada. Tapi di expand kalau formula sutranya itu, kalau dia deeper itu di belakangan lakukan oleh yogi Satyananda. Sekarang kalau kita sudah bilang yogi beliau Iyengar, seperti ada namanya yogi, banyak yang yogi-yogi yang modern yogi juga, mereka deeper. Even Ramdev Baba yang terkenal apalagi membawa seluruh dunia yang booming yoga itu karena Ramdev Baba. Beliau juga mendalami dari yoga terapi. Kalau Anda perhatikan buku-buku juga beliau tulis juga. Dia deeper dan simple posture. Manfaatnya luar biasa. Dia kasih 5 menit aja. Posture itu sudah kasih. Dia selalu ada video klipnya maupun Anda lihat di IG maupun lihat di Facebook. 5 menit aja. Tapi posturnya 5 atau 4, 3. Tapi banyak gangguan untuk itu. Itu benar. Katakan simple. Oke. Iya. Ya, bagus sekali ya informasinya. Luar biasa. Menarik sekali. Ya. Oke, mungkin mau coba Dada tunjukkan kami gimana yoganya. Sebelum yoga kita anjurkan latih postur yang namanya untuk mensiapkan badannya kita untuk latih postur. Itu namakan Sukma Yogi Vayama. Pertama saya contohin, mungkin bisa lihat bagian kaki saya, kaki kanan saya, sekiranya saya tekuk. Jempol saya keluar,
tapi jari-jarinya saya naikkan. Ini jari-jari 4 ini naikkan jempolnya di luar, lurus. Ini dinamakan Angguli Shakti Vikasaka. Pada Angguli Shakti Vikasaka dalam yoga Suksma Yogi. Jadi ini membawa saya tekan dalam terapi itu, hanya ini dia tekan dengan simple sesuai dia rasakan. Hanya teku aja. Sekarang semua yang di tempat masing-masing juga coba di awal. Mungkin Anda latihan yoga sudah puluhan tahun. Ketika teku jadi nanti Anda rasakan pasti rasanya ada nggak nyaman. Kenapa? Awal pemula. Karena tidak pernah kita produksi yang bagian kecilnya. Akhirnya Anda rasakan sakit awalnya. Rajin lakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian Anda tidak rasakan sakit. Kenapa? Anda rajin latihan olahraga. Yang tidak lakukan rajin latihan olahraga, dia ada asam urat. Dalam yoga terapi itu orang yang punya asam urat luar biasa, sudah tua, tidak bisa ngapa-ngapain, dia disuruh tekuk kaki jari-jarinya seperti ini, tekan aja 10 kali, tidak perlu lagi. Pada saat ganti kaki saya contohin, pada hidup nafas tekan kakinya ke bawah, tumitnya turun ke bawah. Hidup nafas, relax, hembuskan, tekan. Hidup nafas, relax, hembuskan, tekan. 10 kali dia lakukan hidup nafas dan hembuskan. Apa yang terjadi? Jari-jari kakinya stimulasi. Dia memiliki asam urat. Karena itu kaki dia kaku. Sendi-sendi dia kaku. Hanya sekarang saya lakukan dua jarinya sekaligus. Wow. Jadi dua-duanya Anda. Coba aja yang sudah latih yoga juga. Rasakan sakit. Apalagi Anda rajin latih. Kalau sekarang saya berdiri di atas jempol saya. Wow. Ini namanya Angguli Shakti Vikasaka. Simple posture. Simple posturnya. Tapi kekuatan di jari-jari Anda kuat. Akan Anda jalan kaki sampai 25 kilo juga, guru saya katakan, sampai 25 kilo jalan juga tidak sakit kaki. Anda stretching setiap hari jari-jarinya seperti ini. Namanya Angguli Shakti Vikasaka. Itu sekarang pada Shakti. Telapak kaki, pada Shakti Vikasaka. Pada Shakti Vikasaka untuk itu banyak gerakan ada. Saya ajarin 2 gerakan aja. Banyak ada. Setiap jari-jari aja ada. Barusan saya tunjukin 3 teknik. Pertama satu-satu dulu, habis itu dua-duanya kita tahan. Habis itu berdiri di atas jempol Anda dengan 4 jari kiri, 4 jari kanan. Jadi simple. Tidak rasakan sakit kalau Anda rajin lakukan. Akhirnya ini membawa dalam terapi yoga tadi itu kami bilang tidak ada lagi asam urat di bagian kaki. Bagian kaki saja, belum tangan ya. Jadi tangan kaki yang asam urat itu biasanya tangan kaki yang lebih cepat menggali. Dua-duanya kalau kita bisa olah, tangan juga nanti saya contohin. Jadi ini satu postur yang untuk jadikan. Sekarang telapak kaki. Biasanya kita berdiri artinya kaki kita selebar badan kita harusnya berdiri. Tidak boleh dekat, tidak boleh terlalu lebar. Itu posisi sebenarnya. Nah, setelah itu biasanya telapak kaki suruh buka, banyak orang kakinya, tumitnya di dalam, jarinya keluar. Itu posisi yang salah. Simple, tumitnya lebih banyak keluar, jarinya ke dalam, itu membawa sakit pinggang. Yang rajin yang ada sakit pinggang bisa berkurang. Hanya simpel, posisinya seperti ini, kakinya tumitnya dikeluarkan, posisikan lurus kaki pertama. Habis itu angkat, tumitnya di samping, tarik, tahan. Dimanapun Anda ada kesempatan mau berdiri, posisi seperti ini berdiri setiap hari, pagi, siang, sore, kapanpun Anda berdiri, posisi kakinya, tumitnya Anda lebih banyak keluar. Posisinya Anda bisa lihat lebih dari bagian belakang. Pada awalnya seperti ini, angkat kaki tumitnya itu seperti ini keluarkan, itu membawa simpel sakit pinggang bisa sembuhkan. Anda simpel posisi berdiri aja bisa mengurangi. Kenapa? Salah satu saraf yang ada dari lumbal Anda ditarik. Itu tidak lain adalah sciatica nerve. Itu ditarik, kalau otomatis sakit pinggang Anda sudah baik. Itu untuk kita langsung pindah ke pinggang ya. Tapi telapak kaki sekarang total. Telapak kaki. Coba bareng-bareng. Telapak kaki. Sekarang telapak kaki.
Telapak kaki untuk itu pelan sampai ujung jari Anda berdiri, kembali ke belakang sampai tumit. Balance kan harusnya. Ujung sampai ke belakang. Jadi diayunkan badannya ke belakang. Jadi tegak, badan tidak bergerak, hanya telapak kaki saja sampai ujung jari ke depan ke tumit. Ini depan ke belakang, ini membawa telapak kaki Anda meningkat. Kekuatan telapak kaki Anda meningkat. Maupun Anda mulai lutut sakit berkurang nanti. Dengan teknik ini Anda bisa mengurangi. Setelah itu samping, kiri, kanan sampai, badannya tidak jatuh ke samping, tapi hanya Anda tetap tegak badannya ke samping, sampai ujung-ujung Anda membawa ke posisi telapak kakinya, ke kiri kanan. Setelah itu semua arah di ujung-ujung Anda bergerak, rotasi ini, telapak kakinya di rotasi. Tapi badan Anda tetap tegak, badannya tidak dijatuhkan. Badan Anda tetap ikut rotasi, tapi Anda telapak kaki di Anda semua ujung telapak kaki. Ini harusnya video yang saya tadi settingnya 2 kamera mungkin bisa, tapi saya belum pandai ya. Jadi bisa lihat telapak kaki saya bagaimana semua arah rotasi ke kanan kiri. Ini telapak kaki. Ini namanya telapak kaki kekuatannya meningkat sana. Setelah itu Anda pergelangan kaki juga. Pergelangan kaki untuk itu tidak lain adalah Anda jijik, kembali turun. Pertama. Seperti itu bisa diolah. Maupun telapak kaki dapat juga habis itu. Habis itu posisi untuk bagian betis sama paha. Simpel. Anda sudah tahu malasana, tapi sama posisinya malasana, tangannya diangkat, pelan jongkok Anda. Pada saat Anda jongkok, di sini betis sama paha tidak nempel, tapi bokong Anda harus turun, tetap tegak badannya, tegak. Ini di postur membawa betis sama paha dua-duanya kuat. Tidak lutut Anda sumbukan. Kecuali orang sedang sakit lutut tidak boleh latihan gerakan ini. Kalau sedang sakit lutut latih, akan sakitnya meningkat. Tapi rajin kalau latih, tidak terjadi sakit lutut. Posturnya simpel. Hidup nafas, tangannya lurus ke depan, duduk, jongkok sampai, tapi tidak nempel betis sama paha. Dan angkat supaya balance tegak. Kembali lagi hidup nafas. Ini satu simpel postur. Tapi rajin, ulang 10 kali. Setiap tahan itu, duduk itu 10 titik membantu. Ketika orang yang sedang sakit lutut, saya sekarang contohin. Sedang sakit lutut, dia duduk di kursi. Tinggi agak, lebih bagus, kursinya lebih tinggi. Duduk baik. Ikat bagian pergelangan kaki. Duduk tegak, tangannya taruh. Diayunkan sampai luruskan kaki. Awal pemula dia sakit karena tidak bisa sampai lurus. Begini aja dia bisa. Ayunkan, tujuannya dia sampai kaki dia bisa lurus. Ini membantu orang yang sudah sedang sakit maupun orang tidak sakit juga. Lurus, harus sampai lurus. Itu tujuannya dia. Awal pemula mungkin dia bisa mulai pelan-pelan. Terus meningkat bersamaan untuk itu. Kenapa saya suruh ikat di pergelangan kaki? Supaya tidak bisa. Karena semua orang tidak punya kekuatan. Kita bisa rajin lakukan asana bagi mereka tanpa ikat juga bisa diayunkan. Itu satu teknik. Ini juga Sukshma Yoga. Ini namanya lututnya kuatkan untuk postur. Sukshma Yogi Prayama dalam itu diajarkan. Tadi yang jongkok juga bisa. Kita lakukan chair pose. Chair pose untuk itu kan kekuatan harus butuhkan di betis sama paha. Kalau seandainya dia lakukan postur ini rajin, otomatis dia postur chair pose itu lebih bagus. Kalau tidak bisa lakukan postur ini, masih dia bisa nempel seperti ini duduk. Artinya dia belum kuat untuk latih chair pose. Untuk itu satu Sukshma Yogi Prayama dalam itu bagian sampai pinggang bisa diolah. Kaki selalu berdiri dimanapun. Pada saat latihan awal pemula juga dia kakinya buka simpan tumitnya khususnya membantu dia paling efektif, paling bisa dilihat. Itu yang satu teknik kita anjurkan.
Selain postur yang dari tadi itu, kaki cakra. Banyak yang sudah pernah tahu juga. Kaki cakra. Posisinya berdiri tegak, tangannya lurus ke depan. Posisi tangan tidak berubah, tapi dia putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Awal pemula sedikit mobil. Lama-lama dia bisa maksimal. Ini kaki cakrasana. Dalam Sukma Yogi Pranayama, kaki cakrasana. Even dalam detox itu kita pakai juga. Biasanya Sangka Prasarana, pada saat Sangka Prasarana, kaki cakrasana. Ini satu postur untuk mengelola bagian pinggang. Tadi saya katakan juga, bagian Uddiyana Mudra. Suruh Uddiyana Mudra langsung tarik perut ke dalam, tahan Uddiyana Mudra. Tidak bisa. Karena otot-ototnya belum siap. Kalau otot-ototnya belum siap, sekarang saya dekat supaya bisa lihat, ini bagian perut kita. Ini ada pusar, ini di bagian bawah pusar, ini bagian atas pusar. 3 titik ini kita perlu diolah. Untuk itu, guru saya bilang jari taruh di pusar, tarik hanya bagian bawah perutnya saja. Ditarik lepas bagian bawah perutnya saja. Di atasnya tidak digerakin. Baru di bagian perutnya saja ditarik lepas. Baru di bagian atas perutnya ditarik lepas. 10 kali awal pemula. Sampai 100. Hitungannya sampai 100 bisa juga dilatih. Ketika ada 3 bagian ini beda-beda dilatih. Digerak awal pemula. Otot-otot, saraf, maupun jaringan itu bagian itu bisa diolah dulu. Baru dia bisa suruh tarik. Uddiyana Bandha. Uddiyana Mudra. Dari mana mulainya Uddiyana Bandha, Uddiyana Mudra? Harus 3 bagian ini. Bagian pusar bawah, bagian pusar atas, 3-3-nya. Posisinya Uddiyana Mudra. Hembuskan, posisinya seperti itu. Tapi saya tidak bebanin di lutut. Saya hanya taruh tangannya supaya posisi saya. Pokoknya ditarik ke belakang. Posisinya supaya betul. Setelah itu hembuskan. Pertama ditarik bagian bawah pusar badannya. Perut bagiannya. Setelah itu kedua tahapnya ditarik bagian pusarnya. Baru terakhir bagian itu di bagian atasnya. Ketika 3 bagian itu tahap demi tahap dia tarik, baru dia bisa Uddiyana Mudra lakukan. Udah itu tadi dalam Sukma Yogi Pranayama kita ajarin dia sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kapan dia gunakan bagian pusar bawah saja digerakin, otomatis bagian di bawah pusar itu dia sudah siapkan otot-otot, saraf-saraf, maupun jaringan itu. Ketika seperti itu dia latih, rasakan yang awal pemula suruh langsung datang ke kelas, kita suruh latih Uddiyana Mudra atau Uddiyana Bandha. Dia tidak bisa rasakan. Jadi yang simple, yang tadi bilang, Udara Shakti Vikasa. Ini yang tadi 3 bagian itu beda-beda dilatih itu namanya Udara Shakti Vikasa. Ketika dia lakukan Udara Shakti Vikasa ke teknik yang simple bagian itu, dia meningkatkan kesempatan untuk latih postur yang benar. Apalagi tadi saya awalnya sudah katakan, Uddiyana Bandha adalah dalam yoga terapi itu satu-satunya postur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Siapapun rasakan daya tahan tubuhnya tidak normal atau kurang baik, dia latih rajin Uddiyana Mudra, Uddiyana Bandha 3 kali sehari boleh latih. Pagi sore itu gampang karena habis selesai cleansing atau bilang selesai pagi kegiatan atau Anda clear bowelsnya, bisa latih gampang. Begitu banyak yang gangguan kesehatan yang ada itu saya sarankan selalu. Dia lakukan ini selesai kegiatan pagi di kamar WC, dia keluar tidak perlu lupa untuk itu langsung dia tarik, tahan sampai 10 hitungan kembali. Awal mulai dia bisa tahan 10 hitungan karena nafasnya pendek, mungkin masih belum latihan pernapasan sistem. Boleh latih 2 detik juga. Awal pemula latih dia 2 detik juga tidak salah. Lama-lama apa yang terjadi? Ya. Masuk semua perutnya.
5 hari cukup. Dia bisa tarik perutnya ke dalam. Kenapa 5 hari cukup? Karena dia latih pagi sore. Pagi sore lakukan selesai itu otot-ototnya sudah siap. Apalagi tadi yang teknik yang saya barusan jelaskan, bagian bawah pusar sendiri dilatih, bagian pusarnya sendiri dilatih, bagian atas pusar. Itu namanya udara aktivitas. Sudah itu bagian paru-paru maupun jantung, yang ini juga dilatih kita. Untuk itu ada 3 postur yang umum. Banyak postur ada, tapi 3 postur yang umum. Karena bagian paru-paru itu 3 bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Olahnya dari mana mulai? Pertama bagian tengah. Katakan itu dalam yoga terapi itu dalam bagian tengahnya kita perlu olah dulu. Bagian tengah memiliki beda dengan atas dan bawahnya. Jadi pertama harus latih di bagian tengah. Bagian tengah untuk latihan itu simpel teknik. Hirup nafas, ada yang tarik tangannya Anda rasakan seperti itu, tarik tangan. Ketika Anda tarik seperti ini, panjangkan tangannya, tarik ke samping, otomatis Anda rasakan sudah tarikannya di paru-paru. Setelah itu, maksimal hirup nafas, Anda bisa hirup maksimal. Anda kalau bisa tahan berapa detik itu, jatuhkan badannya. Habis itu kembali lagi, hembus. Ulang sampai berkali-kali. Awal pemula Anda tidak bisa banyak ulang. 2 kali saja cukup ulang. Dalam terapi itu, setiap pose itu minimum 2 kali. Tahan tidak bisa 10 detik. Tahan 2 detik cukup. Dari tahap itu bisa meningkatkan kesehatan. Itu satu teknik untuk expansion bagian paru-paru tengah. Karena bagian atasnya, setelah selesai tengah baru ke atas, baru ke bagian bawah. Bagian atas untuk itu tangannya dari depan, jari-jarinya satukan, hirup nafas, tarik tangannya. Tarik ke atas, hirup nafas, maksimal, tangannya saja tarik ke belakang, badannya tetap tegak. Perhatikan, saya tidak badannya tarik, tangannya saja tarik ke belakang. Saya maksimal Anda bisa tarik ke belakang tangannya. Ini membawa paru-paru bagian atas Anda tarik, maupun jantung Anda tarik. Mungkin Anda bisa tarik awal pemula 2 detik saja. Nafasnya ditahan, tidak boleh nafasnya lepas. Pada saat arah ke belakang selalu dikatakan dalam yoga, tarik nafas tahan, tidak boleh lepas. Nafasnya tidak boleh dihembuskan, dihirup atau nafasnya dihembuskan tahan juga boleh. Tidak. Tetap tarik nafas tahan. Pada saat posisi ke belakang itu tidak boleh nafasnya lepas lagi. Ketika siapapun lakukan di prinsip itu, tidak pernah gangguan di sakit kepala atau bilang pusing atau beliang tidak terjadi. Biasanya orang-orang tertentu tidak paham tentang pernafasan, dia tiba-tiba ke belakang langsung jatuh. Pernah terjadi juga. Nah, kenapa terjadi? Karena dia tidak paham tentang pernafasan. Untuk itu, yoga mulai dari pernafasan. Tidak boleh tanpa pernafasan belajar yoga pernafasan. Wajib paling penting itu pertama dia latih pernafasan dulu. Baru dia tahap kedua untuk latih postur-postur. Bisa bilang astanga yoga dalam itu pranayama itu 4, asana itu 3. Kenapa pranayama dulu bilang? Pernafasan dan pranayama berbeda. Pranayama di dunia ini sekarang banyak orang tutup hidung tarik nafas, tutup lagi hidung lainnya buang nafas, itu bilang pranayama. Itu bukan pranayama, itu pernafasan. Pranayama itu tekniknya beda lagi. Pranayama itu memiliki 16 pedoman. 16 pedoman itu kalau bisa ikut baru pranayama itu lalu. Jadi jauh beda pranayama dengan pernafasan. Setelah itu yang bagian terakhir yang di bagian bawah paru-paru itu tidak perlu terlalu ngapain. Menggenggam tangannya di atas sampingnya, hirup nafas bahu diangkat hembus. Hirup nafas angkat bahunya, hembuskan turun. Itu membawa paru-paru bagian bawah. Jadi 3 bagian Anda. Masih banyak postur ada untuk paru-paru olah saja. Tapi ini 3 postur saja udah olah paru-parunya juga jantung. Jadi titik yang Anda bisa diolah seperti itu. Sama angguli sektiva. Sekarang bagian tangan. Tangannya itu dikatakan posisi tangannya seperti ini, vakum. Buat vakum untuk itu posisinya ambil. Posisi seperti itu tarik ke depan. Dari jari-jari, ujung jari seorang
rasakan dia. Seperti nempel di salah satu tempat, Anda lagi tarik. Begitu harus ada sensasi itu harus rasakan. Dia rasakan artinya dia latih bagian ujung jarinya. Berarti latihan itu mulai tangan untuk itu dari ujung jari. Pertama dia harus tarik. Hirup nafas dengan itu tarik sampai maksimal. Setelah itu pada saat kembali waktu itu ada yang tarik ke sana. Posisi rasakan itu di sensasi di ujung jarinya. Artinya baru dia bisa latihan untuk bagian tangannya. Dia rasakan sensasi artinya udah mulai aktivasi jari ujung jarinya. Itu bagian ujung jari. Sendi-sendinya biasanya kita cepatan tinggi. Sebenarnya itu sudah cepatan tinggi, harus buka semua jarinya. Setiap sendi terasa seperti itu kekuatan. Rasakan itu dari pikiran hidup nafas dengan itu buka maksimal. Sambil hembuskan nafas, rasakan di setiap sendi itu ada pressure-nya. Semua sendi itu terasa satu pressure yang pada saat hembuskan keluar nafas dari situ juga. Dari sel-sel itu nafas keluar. Itu dikatakan posisi Angguli Shakti Vikasa. Hasta Angguli Shakti Vikasa. Ini memperkuatkan jari-jari tangan. Arti dari bahasa Sanskrit itu Angguli Shakti Vikasa artinya jari-jari tangan Anda kuat. Itu harus ada posisinya. Pada saat itu bagian tengah telapak tangan Anda sudah rasakan harusnya. Kalau tidak dirasakan Shakti Vikasa tidak terjadi karena itu hubungannya sampai ke bahu, tulang bahu ada. Jadi hubungan jari ujung jari maupun sendi itu ada tulang bahunya. Ketika Anda ini benar-benar latih, Anda otomatis ada masalah dengan bahu sudah mulai. Untuk masalah bahu itu langsung putar bahu saja tidak bisa diselesaikan. Harus dari ujung jari mulai. Jadi setelah itu sendinya mulai. Habis itu semua pergelangan untuk itu. Pergelangan itu satukan seperti seolah-olah Anda dorong sesuatu. Rasakan itu seperti seolah-olah dorong sesuatu. Pada saat itu harusnya ini lurus, harusnya di sini bentuknya 90 derajat terjadi. Kalau tidak terjadi di sini sampai itu, dia harus latihan. Ketika dia lakukan itu, memiliki bahu masalah. Tulang punggung dengan hubungannya, tarikannya itu membawa otomatis. Jadi semua terasa tarikannya dari tulang punggung terasa tarikannya ketika dia benar-benar. Pada satu posisinya tidak boleh tinggi, posisinya tidak boleh rendah. Itu juga harus perlu perhatikan orang. Otomatis dia rasakan yang sebentar. Ketika tekuk ke bawah, biasanya tekuk ke bawah banyak yang kita tekuk di bagian punggung telapak tangan. Harus itu lurus. Awal pemula dia tidak bisa mungkin seperti ini mungkin tekuknya. Lama. Kadang-kadang kita latih dengan pressure dengan ini. Itu tidak membantu nyaman. Karena kadang kita tekanan kasih di tekuk dengan semua orang yang rajin tidak pernah lakukan olahraga bagi. Jadi dia gunakan dengan nafas kekuatan. Kalau ketika dia gunakan dengan nafas kekuatannya, hidup nafas, dorong sesuatu. Rasakan itu dia sedang dorong sesuatu dengan kekuatan menggunakan internal breathing pressure-nya dia gunakan. Kalau pressure-nya beda. Karena dia breathing dengan itu kita bantuan dengan tangan itu beda. Jadi bantuan tangan itu kita bisa tidak terjadi. Kalau dengan internal breathing pressure dengan itu Anda membawa satu pressure-nya nyaman. Itu juga tekniknya. Jadi setiap gerak itu ada nafasnya juga dipakai. Setelah itu kita biasa putar pergelangan. Pada putar pergelangan juga ada. Harus diputar pada saat itu rasakan seluruh sendi pergelangan itu di rotasi waktu itu. Rasakan dengan satu kekuatan nafasnya. Hirup, hembuskan sekarang, hirup lagi, hembuskan. Pada saat turun ke bawah, hembuskan. Pada saat naik ke atas, hirup. Itu posisi itu. Ambil dengan itu kekuatan nafas yang Anda gunakan. Itu namanya kekuatan untuk meningkatkan di pergelangan. Jadi seperti itu Anda setiap selesai itu Anda bisa gunakan tangan yang luruskan. Ketika Anda putar biasa itu membantu, tidak bilang tidak. Tapi ketika Anda dengan pressure, breathing atau nafasnya digunakan itu kekuatan lebih beda. Jadi
Simpel kita latih tanpa nafas dengan gunakan posisi pada saat di mana ada posisi tangan Anda nafasnya diikuti. Beda rasakan pergelangan. Sama, hirup nafas lipat, hembuskan. Ini membawa kehuni sakti wikasa. Ini namanya kehuni. Kehuni artinya sendi siku Anda kekuatannya meningkat. Sekaligus triceps, biceps semuanya dapatkan satu kekuatan. Ini selalu. Di sini ada juga banyak gerakan, ada lagi posisinya. Biasanya taekwondo kalau seperti ini diputar lah. Mungkin Master juga pernah, Master Martin juga pernah ikut. Di sini posisinya ambilnya sama pada saat belajar taekwondo atau karate ya dalam itu. Tapi di sini posisi tangan Anda tidak boleh mundur dari badan Anda. Jadi posisinya tetap di sini. Tarik nafas full, satu hentakan tarik ke depan, hembuskan. Kembali hirup nafas, tarik sampai di sini saja. Itu pada saat Anda posisi ini lakukan kalau triceps, biceps Anda lebih kuat. Dan dia tidak membuat cedera bahunya. Kalau Anda mundur ke belakang, bahunya bisa cedera. Pada saat kita ajarin juga, Trikonasana, tangannya kalau jatuh ke belakang, bahunya cedera. Kalau tangannya lurus ke atas, tetap tahan kalau dia bahunya nggak cedera. Kalau tarik ke atas ke kepala tidak masalah, tapi kalau jatuh ke belakang, ketika ini dilatih kalau dia memiliki sakti, bhuja sakti wikasaka. Bahunya dia bisa meningkatkan dengan yang terakhir. Simpel, ke depan dan belakang, tapi dengan nafasnya diikuti, irama nafasnya. Irama nafasnya salah kalau tidak ada meningkatkan kekuatan, malah cedera terjadi. Jadi ada hubungan setiap yang ini namakan Suksma Yogik Prayama ini, setiap gerak itu ada nafas, ikuti di nafasnya, baru dia bisa lakukan. Otomatis dengan simpel teknik ini, membawa postur apapun ada dia bisa lebih memperkuat. Lebih. Yang basicnya sama sekali dia tidak punya knowledge. Dia kalau lakukan Suksma Yogik Prayama selama 3 minggu, dia bisa handstand juga bisa, dia bisa headstand juga bisa. Dia yang pertama awalnya tidak tertarik karena rasa khawatir atau rasa takut itu bisa dia lupa. Begitu membuat kuat tangannya maupun di kakinya maupun di core-nya, itu dari Suksma Yogik. Karena dari bahu, banyak yang kita lakukan bahunya diputar seperti ini atau depan atau tangannya taruh di bahu seperti ini putar. Ini simpel lakukan. Ini simple rotation, oke. Tapi sekarang bahunya belum kuat dan bahunya apalagi mau expand, ya, mau lakukan di kekuatannya lebih meningkat. Simpel teknik, hirup nafas, taruh tangan jari-jarinya di atas bahu, berusaha tarik sikunya di samping badan. Harus berusaha tarik samping badan. Habis itu ditarik, angkat, hidup nafas. Pada saat angkat itu dia mungkin awal pemula sampai di situ. Lama. Hilang suaranya. Dada hilang suara Dada. Oh? Suara hilang. Coba tes. Oh ya udah. Oke, udah. Tadi pas tangannya ke atas hilang suaranya. Mungkin ketutup Bluetooth-nya. Mungkin Bluetooth-nya tutup mungkin. Ketika Anda angkat ke atas, buka ke samping itu penting. Pada saat buka ke samping itu wajib tulang bahu itu nekan ke punggung Anda. Kalau tidak nekan ke punggung seperti ini, dia tidak meningkatkan kekuatan di bahu. Hanya kita rotasi biasa simpel, dia tidak ada pressure-nya di tulang bahunya. Karena kita mau meningkatkan bahu kekuatannya, hubungannya kan dari tulang bahu, tulang punggung. Saraf-saraf otot-otot itu hubungannya dari tulang punggung. Ketika Anda latih simple rotation, itu hanya membuat relaxing. Tapi tidak dilatih bahunya. Ketika latih sama gerakannya sambil hirup nafas, sudah buka ke samping, tahan nafas harusnya di sini. Selama dia buka ke samping, tahan nafas itu satu pressure itu otomatis pemijitan terjadi tulang bahu, sarafnya, ototnya di dalam tulang. Baru dia turun.
Even ada frozen shoulder, dia awal pemula tangannya diangkat dengan seperti ini datang. Hari terakhir dia bisa 3 minggu kemudian dia rajin lakukan dulu, saya angkat. Dia awal pemula seperti ini. Kadang-kadang orang tangannya tidak bisa diangkat. Posisi kalau latih dari tadi saya katakan itu, dia harus latih mulai dari ujung jari sampai bahu, dia bisa angkat tangannya normal kembali. Maupun ketika kita pergi ke medis atau terapis secara lain, sulitannya ada. Tapi ketika dia gunakan kekuatan nafasnya dengan dari setiap titiknya dilatih, dalam 3 minggu tangan yang tidak bisa gerak itu. Maupun ketika kadang-kadang kita tidak tahu, ketika kita latih postur tertentu kita sendiri terjadi gangguan di bahu maupun atas. Saya aja baru selesai clear. Hari ini saya, karena itu terjadi bukan saat latihan, karena mau siang hari istirahat dengan relaksasi. Yes. pakai bantal tidak pernah. Ketika itu ada bantal di sana, ya just relaxation kan. Udah relaxation on dan berbaring di atas bantal. Punggung atas pas titiknya di sebelah kanan. Sampai 2 kali minta dipijitin, enggak bisa lepas. Gerakan yang barusan, dari awal mulai latih saya, dari ujung jari, langsung clear. Jadi, ketika kita tidak tahu, saya pun terjadi. Ketika kita lakukan satu itu, step by step, Sukma Yogik Vyayama ini, apapun ada gangguan di dalam tubuh kita. Setelah selesai dari tangan, di leher kepala itu kita rajin lakukan. Banyak yang sudah tahu, terlalu tidak ada. Tapi di bagian kepala ada kerongkongan, bagian kepala ada bagian otak kita. Ini juga kita harus perlu atur. Ini juga kita perlu dilatih. Untuk itu juga ada gerakannya. Untuk itu saya tadi sore hari pun saya nasepan atau bilang clear, saya nasir pemasannya untuk supaya saya bisa contohin. Ini sebenarnya pagi hari bagus. Yang sekarang saya ajarin itu harus clear. Passage-nya harus clear. Passage-nya tidak clear kalau saya rasakan malah ada gangguan. Terjadi bisa pusing atau terjadi. Ini harus lebih bagus orang yang bisa lakukan jalan itu dulu, baru latih teknik-teknik ini paling bagus. Biasanya kita clearkan di bagian Visuddha Chakra. Hidup nafas. Nafasnya ditahan sampai Visuddha Chakra clear, tidak ada lagi lepas. Ini kunci kita Visuddha Chakra. Setelah kita kunci, nafasnya di kecepatan tinggi digerakin. Jadi itu membantu clear bagian karena Anda nafasnya sudah tahan. Setelah itu Anda kecepatan tinggi gerakin, pressure-nya dikasih di bagian kerongkongan. Kayak kapal bati gitu ya? Panjang. Ya, modalnya kapal bati, tapi tidak masuk sampai ke diafragma. Hanya di leher. Tidak masuk ke diafragma. Hanya di dalam kerongkongannya saja. Dengan gerak hidung Anda. Jadi itu membawa satu stimulation. Karena kerongkongan kita, vokal itu kita paling penting. Sekarang saya dia juga, Mas Martin setiap hari tidak pagi sampai sore. Iya, betul. Hampir nggak ada libur kayaknya. Iya. Kenapa ini perlu diolah? Caranya ini, dan banyak tahap ada. Anda setiap pagi menggunakan air hangat, gunakan sedikit salt. Di dalam air hangat itu dikasih gargling. Karena sering kan gunakan vokal itu mereka butuhkan ini. Setelah itu dia 1 atau 2 butir merica hitam dikunyah, tidak ditelan. Kunyah, pertama baik kunyah. Merica hitam. Merica hitam. Butir merica hitam itu kunyah sampai halus. Setelah halus kunyah itu diambil air hangat. Di dalam air hangat itu sudah dicampur sedikit garam sejemput itu 1 gelas itu digargling. Vokalnya itu membantu. Habis itu dia latih yang teknik ini. Sebenarnya itu harus lakukan dulu, baru teknik ini yang barusan saya jelaskan. Nafasnya hirup setelah itu tidak lepas, kunci di sini. Harus untuk itu harus perlu latih pranayama. Sebenarnya pranayama rajin lakukan kalau bisa ditahan nafas. Atau bilang kumbhaka pranayama, baru bisa tahan nafas. Kalau
belum bisa lakukan kumbhaka, bisa. Atau pernafasan kumbhaka juga boleh. Dilatih baru bisa dia tahan nafasnya. Kalau dia masih gerain nafasnya di dalam kerongkongan, dia lepas nafas. Jadi manfaatnya belum ada. Jadi untuk itu ini satu teknik, ini yogic teknik untuk vokalnya clear. Karena dalam yogic teknik itu, vokal itu clear penting. Kenapa? Karena ketika bindu pranayama melakukan itu maupun bilang dia higher spiritual pranayama. Pada saat bindu pranayama melakukan itu, dia kerongkongannya kalau kering, dia bisa kembali lagi ke sadarannya, dia bisa kembali ke normal. Karena badan kita itu paling penting. Untuk itu dalam yoga itu asana itu salah satu bagian utamakan juga karena body ini harus fit. Kalau mau higher spiritual level juga, orang mau trance juga, orang mau mendapatkan samadhi, dia harus perlu body-nya itu fit. Untuk itu mereka gunakan teknik. Ini membawa stimulation untuk Visuddha Cakranya. Visuddha Cakranya kalau sudah clear, dia karena kita mencari surganya di luar, karena kita ada di dalam tubuh ini sendiri, di tulang ekor kita. Jiwa Sakti itu kita di tulang ekor. Itu harus kita travel through all the chakras. Anda harus semua chakra itu harus lewat. Untuk semua chakra itu harus passage-nya harus clear. Kalau tidak clear, kita tidak bisa mencapai ke sistemnya. Jadi untuk itu teknik yogic teknik ini semua membantu clear all the passage. Semua passage itu bisa clear. Baru dia latih bagian tadi saya bilang senior pituitary untuk stimulation. Di situ ada 3 tahap. Bagian belakang kepala itu ada cranium. Bagian tengah itu ada di bagian ubun-ubun itu ada memory power atau bilang memory chip. Ini setelah itu di bagian yang ada rambut kita, kalau kita gundulin, kita ada di sini semua rambut itu ada pertigaan atau perempatan atau simpang siur. Simpang siur ini 3 poin ini adalah psycho-spiritual level Anda harus perlu butuhkan itu. Kalau physico-psycho-spiritual Anda balance kan itu kan, ini 3 titik ini harus perlu ada. Itu digunakan juga. Kalau leher kita tekuk, tekuk ke depan itu physical level saja. Yang ini psycho-spiritual level untuk meningkatkan itu juga digunakan. Concentrate, bagian pertama dia lakukannya itu adalah bagian belakang. Jadi bagian tengah ini, bagian yang simpang siur saya tadi bilang, di situ harusnya konsentrasi. Ya, saat itu hidup sama yang tadi, yang nafasnya yang kecepatan tinggi itu, di pressure-nya kirim bagian titik ini. Hari pertama, hari kedua tidak bisa. Minimum butuhkan itu 3 minggu sampai 3 bulan, baru rasakan. Awalnya tidak bisa rasakan. Kenapa? Pressure Anda nafas, pressure setelah tahan nafas, dikirim ke bagian kepala kita, sulit banget itu awal semula. Butuhkan minimum 3, yang rajin lakukan yogic teknik, asana, maupun sisasana, maupun sarvangasana, halal itu regular tadi, bagi mereka itu mudah, 3 minggu sudah bisa merasakan yang pressure yang kirim ke bagian. Sama, di bagian belakang, di cranium juga. Pada saat itu tekuk ke depan cranium. Habis itu baru tengah tegak dan di tengah bagian ubunnya. Jadi pertama mulai dari di bagian sini, kedua di belakang, terakhir di bagian sini. Itu membawa apa yang terjadi. Maupun orang stres, ada stres. Maupun orang lagi dunia dilupakan, artinya masalah-masalah ada, banyak urusan ada, jadi dia stres super banyak, dia tidak bisa ingat apa-apa. Orang pun bisa kembali lagi dari maupun kita bilang dalam sekarang banyak orang yang ada gangguan Alzheimer, maupun hal itu, maupun tumor cancer ada di bagian brain. Teknik yogic sama. Brain exercise satu lagi. Kita bilang ini pegang ujung telinganya. Itulah brain kita sebenarnya. Karena telinga itu kita bantunya apa? Master bisa bilang bantunya apa ini? Apa ya? Daun telinga? Bayi di rahim.
janin di rahim ini. Oh, iya benar. Janin di rahim. Ini adalah kepala, ini adalah punggung, ini dalam bagian itu adalah organ dalam. Oh. Kalau pijat, mungkin di China itu development dari India bawa mereka, yang pijat telinga juga. Di China itu banyak development itu. China itu. Di development Mongolia, mereka development di bagian telinga sisi. Itu teknik adalah dari yogic kriya sebenarnya. Mungkin waktu detox itu saya yang weight loss detox waktu itu saya ajarkan asana waktu itu kan terakhir itu kan saya pemejitan kan. Saat itu saya ajarin bagaimana cara pijat telinga. Jika ada headset tidak bisa ditunjukkan. Jadi teknik itu membawa stimulate bagian telinga. Ini adalah di situ juga kita waktu kecil itu saya dikasih hukuman gurunya ketika saya tidak hafal. Sebenarnya saya tidak hafal dengan sengaja, bukan saya tidak. Jadi dia kasih seperti ini suruh. Sehat ya. Itu ada juga satu gerakan di guru-guru kasih seperti tangannya bawah harus pegang telinga. Titibasana. Ups, jatuh. Titibasana namanya ya. Titibasana. Iya. Titibasana itu ajarin di guru-guru zaman dulu. Sekarang kalau ajarin seperti itu, gurunya itu diprotes nanti bawa ke pengadilan. Itu guru saya, karena kami nggak bisa hang. Jadi beliau waktu bagi saya beliau itu benar-benar guru yang hebat. Bahasa Inggris. Dengan mata beliau bisa ajarin bahasa Inggris. Matanya dia gerak, artinya kami bisa paham apa yang dia mau katakan itu. Begitu beliau punya intuition. Oh. Jadi teknik yang zaman dulu guru-guru ajarin itu bahasa Inggris saya waktu sebenarnya selalu beliau yang bimbing waktu SD ya. Karena itu sampai lulus SMA bahasa Inggris saya itu selalu bagus karena beliau. Karena yang mereka gunakan itu zaman dulu guru-guru itu adalah yogic technique. Ajaran mereka itu yogic technique. Tidak ada yang menyakiti muridnya atau dia ada rasa sesuatu mau balas dendam atau tidak ada waktu. Menyakiti. Mereka begitu pandai dalam sistem yogic. Jadi mereka tujuannya itu supaya murid yang tidak bisa berkembang secara atau mau psychic, dia membantu dengan teknik yoga. Itu saat itu saya belajar yang tadi bilang positivity bahasa yang itu kan kita tangannya masukin berdiri kanan, itu tangan harus masuk lewat kaki pegang telinga harusnya. Oh, itu titibasana. Sampai kalau bisa sampai itu baru ada titibasana itu komplit. Tapi modify. Kenapa modify? Karena kelihatannya sulit. Iya. Kalau yang gendut kan nggak bisa, Master. Yang gemuk mana bisa? Sebenarnya tidak. Orang gendut itu lebih cepat bisa. Oh gitu ya? Kenapa? Ini pengalaman saya waktu guru saya kasih hukuman. Saya nggak bisa pegang teman saya yang gemuk dan pendek lagi. Dia bisa. Oh gitu. Dia memiliki kelenturannya lebih tinggi daripada orang yang tinggi. Oh. Jadi orang kurus itu kaku. Orang kurus artinya dia wata. Wata dominan artinya angin sama etar yang dominan orang tubuh itu kering tubuhnya. Jadi kaku. Tapi orang gemuk itu padat sama cair. Dia lentur. Dominan itu kan padat sama cair. Mereka lebih cepat lentur. Jadi mereka mungkin tidak gunakan badannya karena kaku, itu beda. Tapi mereka perhatiin aja murid yang ada gemuk, murid yang ada agak kurus, yang mana cepat bisa lentur. Kalau pita dia balance, selalu dia bisa lentur cepat. Artinya dia medium frame, dia memiliki api di dalam. Pita itu kan dominan oleh api, dia gampang. Tapi yang wata atau yang kurus itu sulit sebenarnya. Cium lutut aja susah bagi mereka, tapi orang gemuk malah cium lutut gampang. Oh iya betul ya, iya. Karena dia memiliki kelenturannya maksimal. Dia memiliki body type-nya, elemen yang ada dominan dalam tubuh mereka itu lebih mudah untuk mereka. Untuk itu tidak ada sebenarnya postur yang sulit untuk bagi orang gemuk. Untuk itu kan mungkin pernah master lihat di banyak
di YouTube atau apapun. Banyak orang yang gemuk-gemuk sampai 90. Saya punya murid aja 96 kilo. Dia bisa handstand setelah saya ajarin beberapa kali saja. Hebat. Saya sendiri sekarang tidak berani karena ada operasi di otak. Iya. Berani latih langsung handstand. Masih support dengan itu latih. Jadi, murid saya itu 96 kilo, dia bisa handstand sampai 15 menit, bukan 1-2 menit. Wow. Jadi dia memiliki stabilitas lebih tinggi. Akhirnya dia bisa menurunkan berapa pound ya waktu itu. Dia akhirnya jadi rajin latihan yoga, ikut diet yang weight loss program semuanya itu. Dia dari 96 ke langsung dalam ketika saya lapor terus bulan ketiga, foto semua saya minta. Saya sendiri kaget. Orang sama atau beda. Iya, nah ini juga bagus ya untuk peserta juga kan banyak tuh kalau yang peserta tuh calon peserta nanya, oh saya tuh gemuk, saya nggak lentur gitu kan. Nah itu ternyata salah tuh ya kalau punya pendapat seperti itu untuk yoga. Justru mereka itu yang sebenarnya lebih gampang untuk yoga. Iya, oke. Good. Ya kayaknya waktunya sudah lumayan panjang dan lumayan banyak sekali informasi ya. Luar biasa Mas Dada. Dan ya untuk peserta mungkin ada pertanyaan boleh ya. Kita kasih waktu. Kita kasih waktu 15 menit untuk bertanya. Boleh silakan kalau yang mau boleh dibuka mic-nya. Dan kasih tahu namanya dan langsung tanya aja. Boleh. Ya, Dokter Hera mau nanya? Iya dok, Dokter Dada, saya ingin bertanya. Tadi kan ada beberapa gerakan, misalnya, mohon maaf, dari sini ke sini itu gerakannya cepat atau ditahan gitu, dok? Karena kan kalau yang saya dengar, kalau yoga itu cenderung isometrik atau penahanan. Beda dengan gym dan lainnya isotonik gitu, dok. Itu pertanyaan saya, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, Dokter Hera. Ya, silakan. Kalau postur tertentu, titik tertentu kita harus ada rotation. Jadi anatomikal lah. Di rotasi yang dalam itu kita gunakan satu irama seperti Kati Cakrasana. Harusnya cepatan. Kati Cakrasana tidak bisa pelan ditahan. Itu untuk stimulate orang yang sulit ditahan kembali lagi. Kalau Kati Cakrasana originalnya itu harusnya kecepatan tinggi rotation with dinamik ya. Kecepatan. Dinamik jadi gerakannya ya. Karena titik tertentu seperti pergelangan kaki Anda mau rotasi, harus dia rotate point itu harus Anda seperti lutut Anda rotasi. Di kecepatan tinggi, pelan ditahan malah lututnya sakit tambah. Jadi titik tertentu yang harus ada dynamic, titik tertentu, postur tertentu yang itu kan untuk stimulate, untuk hanya di titik itu memperkuatkan bagian tubuhnya itu. Jadi itu bukan bisa bilang di yogic posture, tapi dalam yogic posture wajib tahan seperti setiap gerakan itu. Seperti tadi saya katakan itu sarvangasana itu minimum itu 30 detik. Maksimal boleh sampai 5 menit juga. Tapi di alternatifnya dia separuh waktu. Itu ditahan posisi itu. Ada postur tertentu boleh nahan nafas, ada postur tertentu harus nafasnya irama atau bilang breath yang simple breath. Itu harus digunakan. Kalau tidak postur itu tidak ada manfaat juga. Karena untuk itu harusnya deep knowledge itu postur tentang itu harus perlu diketahui oleh ketika ingin mau dapatkan benefit. Kalau Anda mau latih, Anda untuk keluarkan keringat atau bilang olahraga biasa, jadikan yoga itu it's okay. But if want the real benefit of the yoga, deep knowledge itu perlu. Setiap orang yang pelatih, itu kan praktisi, artinya dia harus tahu tentang postur itu. Kalau tidak, dia tidak ada manfaat. Ya, terima kasih Dr. Madeva. Kalau
yang tadi berarti posisi malasana itu berarti ditahan ya dok ya? Kalau yang suaranya. Malasana itu ditahan ya? malasana tadi Sebenarnya kita kan posisi malasana ini duduk kan ditahan selama 10 detik minimum. 10 detik itu minimum ditahan. Baru Anda kembali lagi. Iya. Malasana kan kita ajarin seperti ini duduk. Sebenarnya ini bukan malasana. Ini modified malasana. Sebenarnya original malasana itu seperti ini. Dia tidak boleh nempel bagian paha dalam maupun betis. Dua-duanya tidak boleh nempel. Harus ditahan. Itu di malasana original. Kalau kita modify sekarang, lakukannya malasana ini. Kenapa orangnya tidak kuat untuk duduk seperti itu? Modifikasi itu. Semua gerakan-gerakan itu tuh, banyak yang saya udah perhatiin itu modifikasi. Seperti kakinya yang kita buka ke samping. Goddess pose. Orang sudah bisa, bawahnya juga dimodify. Kakinya nggak mau takut, dia tetap posisinya kakinya saja buka ke samping. Jadi modifikasi. Harusnya bawahnya itu kan harus tumitnya dekatkan, diturun. Tahan, tetap punggungnya tegak, punggungnya tidak boleh dorong ke belakang atau panggungnya tidak boleh dorong ke belakang. Itu dikatakan bawah. Jadi posisinya itu harus ditempatkan itu paling penting. Posisi yang tahan itu ada postur tertentu harus ditahan. Postur tertentu tidak ditahan. Tapi posisi juga harus dipentingkan. Kalau itu dilakukan baru manfaatnya komplit. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi dari peserta di Zoom? Ada, kalau yang jari kaki 4 jari kaki ditahan ke bawah, itu kok sakit banget ya? Sampai berapa lama tuh latihan baru bisa? Ya, awal pemula itu sakit karena kita tidak gunakan. Sebenarnya simpel, kita latih rajin asana atau yoga asana itu. Tapi kita tidak pernah fokus pada tendinnya. Jadi tangan aja Anda. Jadi saya katakan yang posisi dengan itu Anda sudah mencengkram sesuatu yang Anda tidak bisa mencengkram, itu dimau cengkram seperti itu Anda gunakan jari-jari sendirinya, Anda rasakan jari tangan juga sakit. Kenapa rasakan sakit? Karena Anda tidak gunakan maksimal position. Jadi maksimal jaringan yang di titik-titik tertentu. Anda pergi ke refleksologi. Yang tadi postur yang untuk kaki saya kasih, tekuk jarinya seperti ini tahan. Anda rajin lakukan, tidak perlu lagi refleksologi. Tidak perlu lagi tukang pijat lagi untuk Anda. Saya tidak bilang tidak perlu tukang pijat, perlu juga waktu-waktu tertentu. Kalau kita total tidak bisa gunakan waktu itu, kita butuhkan. Tapi seandainya Anda rajin lakukan itu, tidak perlu sering-sering. Karena kadang-kadang kita pegal atau bilang masuk angin, bilang kita minta pijat. Latih aja sebentar. Berdiri, jari-jarinya ditekan-tekan sampai 10 kali nafas kiri kanan. Tidak bisa berdiri, duduk di kursi, latih sama. Berdiri kalau dapat pressure. Apa yang saya jadi? Dalam 10 menit kemudian, Anda rasakan set. Tadi pagi aja, saya totally tired sebenarnya. Tadi pagi yang kelas yang mau kasih untuk peserta cancer. Saya kalau dengan tired dengan itu sesuatu postur kalau kasih, tambah badannya itu rasakan tidak nyaman bagi badan kita. Karena dalam yoga itu, dalam yoga terapi surya katakan itu, yoga asana kalau mau latihan itu badan Anda harus siap untuk dilatih. Kalau tidak fit, tidak boleh latihan. Jadi pagi itu saya klik langsung, saya kasih hanya tentang pernafasan, semua teknik pernafasan, sekitar 7 teknik pernafasan atau 8 teknik pernafasan saya ajarkan. Satu itu tidak bisa diajarkan untuk. Jadi akhirnya saya total 8 teknik itu saya kapan ajarkan itu, otomatis badan saya komplit energi. Untuk itu, ketika yoga asana seorang tidak fit, latih bernafas. Saya tidak ajarin, habis itu satu lagi postur saya ajarin. Anda mungkin pernah nonton sama Ramdev Baba, beliau sering pakai gerakan ini. Nah, ini simpel. Anda tidak ada tenaga, tidak ada bisa tarik nafas, tangannya dikaitkan seperti ini, dua jarinya masuk, kencangkan, luruskan, tarik nafas, hembuskan ke depan, tarik dari samping kiri sambil hirup nafas,
sampai maksimal Anda bisa turun ke belakang, tetap tegak. Pada saat itu ini rotate, pinggang juga rotasi, tangannya juga pindah ke arah ke kanan, tarik dari balik lagi. Pada saat ke belakang hidup, pada saat ke depan hembuskan, sama halnya dari arah lawannya. Jadi 10 kali kiri, 10 kali kanan lakukan. Udah, ini rotasi. Dan ini satu irama nafas sepanjang. Udah, yang sudah punya energi juga, orang yang lagi tidak fit rasakan. Dari situ saja, itu jadi pemanasan juga. Satu postur, itu namanya grinder. Untuk ketawa. Ngulek itu bahasa Indonesia. Ya, olak. Ya. Ngulek. Gaya ngulek. Ya. Ya, zaman dulu yang cekki, zaman dulu tepungnya digiling untuk itu. Iya. Wanita zaman dulu kakinya seperti taruh, alatnya itu di depan dengan batu dua, pakai kayu dia diputarin ya. Pada saat itu mereka seperti ini diputarin. Jadi mereka nggak pernah sakit. Karena nggak ada yang lakukan itu, udah ada tepung sudah siap dari pabrik. Jadi sakit kita sekarang. Nah ini satu gerakan itu sebenarnya. Itu dari situ ambil gerakannya itu. Jadi tadi postur itu sama dari situ. Kakinya ini tekuk juga boleh latih. Ya. Jadi membantu Anda membantu lebih stimulus. Sekarang saya modify satu lagi Janus Sirsasana. Anda dikasih langsung hadiah juga. Ini kakinya pertama kaki kanannya ditekuk, kaki kiri diangkat, tarik samping, luruskan. Ya. Ketika orang ada saraf jepit atau maupun kejepit di pinggang, gerakan ini dilakukan. Hirup dan putar ke kanan tahan, habis itu balik. Tangan kiri saja turun ke kaki kiri. Tangan kanan tetap tarik ke atas. Sekarang tarikannya dari kanan ke atas, dari pinggang ke bawah, kiri tarik ke atas. Dua stimulation membawa maupun di pinggangnya kejepit atau punggungnya kejepit, langsung bisa lepas. Ini beberapa orang sudah ada masalah terjadi dalam kelas saya. Mereka punya masalah spesifik pinggang. Latihan, udah tidak perlu lagi ada yang sampai dokter perlu operasi menjadi operasi. Jadi simple teknik. Tapi modification itu membantu untuk bagaimana cara stimulate, bagaimana cara karena suruh latih tekuk ke depan, dia punggungnya udah sakit, tidak bisa tekuk ke depan dengan punggung tegak. Sebenarnya tekuk ke depan, punggung tegak harusnya tekuk ke depan. Sebenarnya kita lakukan apa? Tekan, banyak yang peserta kita. Nggak boleh seperti itu. Sebenarnya kalau mau ajarin gerakannya itu, dia maka belum bisa lurus, tetap di sini aja tahan awal. Seperti ini yoga modern. Besok lagi. Ini yoga itu paling bagus sebenarnya. Untuk orang yang belum bisa tekuk ke depan atau postur-postur tertentu, tetap punggungnya tegak atau belang punggung bagian bawah itu. Ya. Oke, itu satu informasi tambahan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi kalau mau, ya. Satu pertanyaan lagi terakhir. Kalau ada peserta yang mau tanya boleh. Satu terakhir. Ada. Ya, Mbak. Iya. Dada tadi yang untuk lower back bend tadi yang sakit pinggang bawah tadi gimana Dada? Terima kasih. Oke. Pertama yang latihan itu wajib adalah tumiknya lebih lebar daripada jari kaki. Berdiri dimanapun. Itu pertama latihannya. Kedua itu adalah yang tadi lower back pain. Kaki dua-duanya pertama lurus. Setelah itu kaki kanannya tekuk, taruh di seperti Janus Sirsasana. Telapak kakinya nempel di paha. Ini posisi tidak rubah lagi, kanan, kiri diangkat, tarik ke samping, tegakkan punggungnya. Harus samping lurus, tidak boleh sedikit pun ada jarak ke depan. Itu harus perlu berusaha untuk tarik ke samping. Setelah itu, hirup nafas pertama, ini stimulasi, ini hanya untuk hirup nafas putar ke kanan, kaki kanan tekuk waktu. Tahan, kembali. Ini kan untuk stimulasi supaya sakitnya dia terasa yang itu tidak langsung kembali pressure-nya terlalu tinggi terjadi. Untuk itu kita stimulate untuk relaxing. Ini posisinya ini
tarik ini ke atas, ini ditarik ke arah kaki. Belum bisa pegang, nggak apa-apa, tarik ini seperti ini tegak. Ini tarik ke atas, penting adalah kaki tidak boleh melengkung. Kaki Anda aktif, telapak kaki juga aktif, tahan. Kalau bisa pegang untuk itu berusaha. Setelah itu lama-lama berusaha untuk sikunya tarik ke arah ke lutut. Bagian kanan tetap tegak lurus ke atas, bagian kiri pinggang ke bawah badan itu tarik ke samping itu terasa. Dua-duanya harus terasa. Baru dirasakan sesuatu yang maksimal, simulasi di bagian lumbalnya. Habis itu selama 10 detik tahannya posisi tapi nafas relax, hirup nafas pelan dan hembuskan nafas pelan dengan diafragma. Kembali lagi, setelah itu baru kaki ini luruskan. Sama gerakannya, bagian satunya dilatih, kaki kiri ditekuk, tarik ke samping, luruskan, tarik, hidup. Banyak gerakan ada, tapi yang dua gerakan ini utama, satu lagi saya tunjukin juga. Pertama relaxing dulu, samping, twist, tangan dilutut, tangan kiri disambil, twist dulu sedikit. Tapi tetap punggung bawah itu tetap jaga lurus, tidak boleh jadi. Kalau jadi Anda, otomatis malah tambah sakit. Jadi itu tidak boleh punggungnya ditekuk, tetap tegak. Baru putar ke samping, balik lagi, sama dilawannya dilakukan juga. Pertama pemula Anda tidak bisa pegang juga, tidak apa-apa, luruskan tangan kanannya ke samping, tangan kiri ke tarik ke atas. Yang penting tangan kiri pinggang ke atas badan itu tarik ke atas terus, pinggang ke bawah badan kanan itu tarik ke samping terus, rasakan stretchingnya itu membawa satu. Selesai ini wajib lakukan lagi satu gerakan. Itu kalau tidak lakukan tidak ada manfaat. Kalau mau berbaring atau bangun juga harus ada aturannya. Hidup nafas dulu, tangan bantuannya itu berbaring. Baru Anda mau terlentang, mau miring, mau apa, silakan. Kembali mau bangun juga, hidup nafas bangun. Tidak boleh, pertama hidup nafas, baru hembuskan berbaring. Karena hidup nafas baru bangun. Itu yang kunci untuk bangun tidur juga. Untuk yang punya masalah pinggang wajib itu. Gerakan ini, kaki kanan diangkat, taruh di atas paha kiri. Tangan kiri pegang, tangan kanannya buka ke samping. Tangan kiri seperti ini peluk. Hidup nafas tarik peluk. Akhirnya semampunya. Awal pemula sakit ampun di bagian lumbal ke arah ke bawah ini. Setelah itu, setelah hidup nafas dengan peluk, baru sambil hembuskan kakinya tarik ke samping, lihat bahu kanan. Tangan kanannya luruskan, di bahu kanan, ini kakinya tarik ke samping. Awal pemula sudah bisa tarik banyak. Ini tetap telapak kakinya berusaha nempel di paha, tidak boleh lepas dari posisinya. Tarik maksimal. Habis tarik, tahan 10 hitungan atau 5 nafas, kembali lagi. Sama dari lawannya. Tarik ke samping. Kembali lagi. Selesai kiri ke kanan, peluk dua-duanya. Jelas. Ini dua arah selesai, peluk kaki, baru dia lakukan rajin 2 kali atau 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali boleh lakukan. Ketika Anda lakukan rajin, selama 3 minggu kemudian, Anda terasa. Postur yang barusan saya tunjukin itu, ada masih lagi banyak postur, tapi yang simpel postur ini, yang tadi yang satu tarik ke samping duduk latih sama berbaring latih, 2 postur ini rajin lakukan. Selalu berdiri kalau tumit Anda lebih lebar ke samping, itu lakukan rajin kalau maupun Anda saraf akan mau jepit atau tulang lumbalnya L3, 4, 5 ini selalu ada masalah. Itu tidak terjadi lagi. Kembali normal. Itu bisa itu sudah ada bukti banyak yang sakit sampai nggak bisa jalan juga bisa kembali normal. Tapi ada sebenarnya orang yang punya beratnya lebih tinggi dari normal, dia body weight body weightnya terlalu tinggi, kalau harus menurunkan juga satu tugas. Nah, itu baru pakai detox ya, Dada ya? Ya. Pakai detox ya. Nanti kita detox ya. Oke, Dada. Terima kasih banyak untuk informasinya hari ini.
terima kasih semua peserta yang sudah hadir di Zoom, dan saya juga ada broadcast di Facebook. Dan untuk semua terima kasih juga atas donasi yang diberikan untuk kita bisa menyelenggarakan acara ini, dan semoga bermanfaat. Ya, bisa bertemu kali lagi, ya bertemu lagi di lain kali ya. Terima kasih, dadah, terima kasih semua. Namaste, terima kasih. Foto dulu ya, foto dulu. Buka videonya. Buka kamera. Kalau foto langsung buka kamera. Ya, buka kamera. Oke. Smile. Smile. 1, 2. Oke, sebentar ya, saya buka dulu videonya juga yang Martin. Karena saya Oke. 1, 2. 1, 2. Lihat sini, Han. Lihat sini. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dada. Terima kasih, Dada. Terima kasih semua. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat istirahat ya. Ya.